الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى كل من اتبع أثره واتبع منهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang tentunya pembahasan kita masih pada seputar adab seorang guru, adab seorang muallimul Quran, seorang guru ngaji, guru TPA, guru halaqah Quran. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkataan dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Anas, kemudian hadis dari Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha", barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yukathira bihi al-ulama, atau ingin terlihat hebat di hadapan para ulama, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dia menuntut ilmu dengan niat agar pandangan orang terpandang kepadanya, maka kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat seperti itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempat duduknya yang sudah dia pesan, yang sudah dia hajaz, bahasa Arabnya, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Ka'ab bin Malik mengatakan dalam riwayat beliau, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian faslun, pembahasan kemudian, wal yahdhar kullal hadar man qasduhu at-takaththur bi kathratil mushtaghilin alaihi. Berhati-hatilah wahai penuntut ilmu terhadap adanya seorang guru, atau berhati-hatilah seorang guru terhadap niat ini ditujukan kepada orang-orang yang setiap seorang guru yang dia tujuannya adalah agar orang-orang itu datang dan banyak mendatangi majelisnya. Kalau misalnya majelisnya hanya 15 orang, dia tidak mau datang. Nanti mau datang kalau majelisnya atau yang akan mendengar ceramahnya atau ilmunya itu satu masjid. Wal yahdhar kullal hadar man qasduhu at-takaththur bi kathratil mushtaghilina alaihi. Berhati-hatilah terhadap orang yang tujuan dari mengajarkan ilmunya adalah agar orang lain datang kepada dia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi agar ia lebih dikenal. Ini peringatan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal yahdhar man karahatuhu qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'a bihi. Juga berhati-hatilah terhadap seseorang yang apabila, contoh misalnya Ustadz Ibrahim, ya, misalnya Ustadz Ibrahim Latif adalah seorang guru ngaji,
murid beliau misalnya fulan, dan fulan, 3 orang. Ustaz Ibrahim misalnya dia akan marah ketika murid-muridnya ini pergi belajar kepada Ustaz Mashkur misalnya. Ustaz kita, Ustaz Mashkur, misalnya di masjid ini ada 2 halaqah. Ada 2 halaqah Quran. Ustaz Mashkur misalnya murid-muridnya ada fulan bin fulan, ada Aziz, ada Miswar dan lain sebagainya. Itu di halaqahnya Ustaz Mashkur. Kemudian di halaqahnya Ustaz Ibrahim ada fulan, dan ada fulan. Kata beliau, wal yahzar man karahatuhu qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'a bihi. Hati-hati terhadap orang yang guru, ketika ada guru, ketika dia jengkel atau ketika dia marah ketika ada muridnya yang belajar kepada orang lain. Dan ini banyak didapatkan ya. Jangankan di tempat kita Indonesia, bahkan di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di Saudi misalnya, banyak kita dapatkan hal yang seperti ini. Terkadang ada didapatkan seorang guru yang begitu marah dan murka kepada seorang muridnya ketika dia tahu muridnya ini belajar kepada guru lain. Dia tidak mau muridnya belajar kecuali kepada dia. Ya, ini kata Imam An-Nawawi, wal yahdhar man karahatuhu qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa' bihi. Kata Imam An-Nawawi, wa hadha musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Ini adalah musibah yang menimpa para pengajar-pengajar yang bodoh. Ini kata beliau ya, al-muallimin al-jahilin. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi. Dan itu adalah petunjuk yang sangat jelas bahwa dia sudah tidak benar niatnya. Ya, sudah tidak benar niatnya. Kami pernah dikisahkan tentang kisah seperti ini. Ada seorang murid ketika dia sedang belajar dengan gurunya, kemudian diam-diam tanpa sepengetahuan gurunya dia juga belajar kepada guru yang lain. Ketika diketahui oleh gurunya tersebut, ketika keesokan harinya ia datang, apa kata gurunya? Nah, kamu belajar saja sama dia, tidak usah sama saya lagi. Ya. Gurunya tidak terima kalau muridnya belajar kepada orang lain. Ya, di sini dikatakan wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi. Sampai penjelasan beliau yang terakhir. Kata beliau, kalau memang murid tersebut belajar untuk kebaikan dirinya, untuk maslahat dirinya dan untuk bertambahnya ilmunya, maka biarkanlah ia belajar kepada orang lain. Ya. Jangankan di Indonesia sini, bahkan ada beberapa kawan yang belajar di Masjid Nabawi ya. Ketika ingin belajar ke guru yang lain, harus diam-diam dan tidak ingin diketahui oleh gurunya yang pertama. Kenapa? Takut gurunya marah. Ada sebagian ya, sebagian. Ya. Atau yang terjadi pada kalangan para penuntut ilmu hari ini, ya, kamu di mana duduk majelisnya? Oh, saya bermajelis di Syekh Fulan. Jangan di situ. Tidak benar itu. Ya. Semoga saya niatnya mengatakan seperti itu untuk meluruskan atau memberikan petunjuk kepada saudaranya. Tapi kalau ingin menjatuhkan atau menjelekkan seorang ulama, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah salah satu musibah bagi para penuntut ilmu dan bagi para pengajar. Ini terjadi di zamannya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan zaman kita hari ini? Kemudian kita lanjut. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad ruwina fi musnadil imam, di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ini nasihat yang bagus sekali dari Ali bin Abi Thalib,
ya hamalatal Qur'an, wahai para penghafal Al-Qur'an, wahai para pelajar Al-Qur'an, au qala ya hamalatal ilmi, atau beliau mengatakan wahai para penuntut ilmu, i'malu bihi, beramallah dengan apa yang engkau ketahui, beramallah dengan apa yang kau hafalkan. I'malu bihi fa innamal alimu man amila bima alim, karena sesungguhnya seseorang yang berilmu adalah orang yang beramal dengan apa yang ia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, kemudian ilmunya itu satu jalan atau sesuai, ilmunya sesuai dengan amalannya. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa sayakunu aqwamun, akan ada suatu saat kaum, kata beliau, yahmiluna al-ilma, mereka mempelajari ilmu. Ya. Kalau kembali kepada hamlatul Quran, berarti mereka menghafalkan Al-Quran. Yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, ilmu tersebut tidak melebihi kerongkongan mereka. Taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum, ya, amalan mereka berbeda dengan ilmu yang mereka ketahui. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, kemudian amalan sendiri mereka berbeda atau berbeda jauh dengan ketika dia sedang bersama orang banyak. Ya, tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Yajlisuna hilaqa, mereka ini duduk di halaqah-halaqah. Yubahi ba'duhum ba'da, yubahi dari mudaha, saling munafasah, ya, saling membangga-banggakan di antara mereka. Hatta innar rajula, sampai ada seseorang, la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu, ada seseorang yang marah kepada orang yang duduk di majlisnya ketika orang tersebut berangkat ke majlis selain dari majlisnya dan dia tinggalkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang seperti itu, ulaika la tus'adu a'maluhum fi majalisihim tilk ila Allah taala, la turfa'u a'maluhum, amalan-amalan mereka tidak akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, ketika ilmu itu sejalan dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalannya. Wa qad sahha 'anil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, telah sahih bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma, yani ilmahu wa kutubahu, ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Saya berharap sekali, saya mau sekali agar semua orang, anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma, mempelajari ilmu yang saya ajarkan ini, ya, yuridu bihi ilmahu wa kutubahu, kitab-kitab beliau dan ilmu-ilmu beliau, ala an la yunsaba ilayya harfun minhu, namun saya tidak ingin ilmu yang mereka pelajari itu dinisbatkan sedikit pun kepada saya. Ya. Masya Allah, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Kalau di zaman kita tidak, justru akan ada perasaan yang kurang enak ketika ilmu yang kita curahkan itu tidak diketahui oleh orang lain bahwa ilmu itu dari kita. Ya. Justru kita akan sangat senang ketika yang kita sampaikan itu diketahui oleh orang lain bahwa itu dari kita. Ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i berbalik, wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma, aku berharap sekali umat ini atau generasi selanjutnya mempelajari ilmu saya ini, namun sedikit pun mereka tidak menisbatkan satu huruf pun itu kepada saya. Ya. Masya Allah. Kemudian faslun, pembahasan lagi, wa yanbaghi lil muallim. Ya. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang makarimul akhlak,
wa yanbaghi lil muallim ay yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khisal al hamidah. Ya, tentang pentingnya bagi seorang guru untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ditetapkan oleh syariat kita. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tunjukkan kepadanya. Ya. Seperti zuhud, kemudian at-taqallul minha minad dunya, tidak terlalu mengejar dunia, tidak mengejar dunia, ya. Kemudian tidak mencari muka kepada orang-orang yang mengejar dunia. Ini banyak pembahasan beliau tentang pentingnya berakhlak bagi seorang guru. Kita lanjut misalnya ke faslun yang selanjutnya. Wa yanbaghi lahu, penting juga bagi seorang penuntut seorang muallim untuk berlemah lembut kepada muridnya. Ya. Kalau berakhlak dengan baik mungkin banyak, tapi yang banyak dilanggar oleh guru-guru hari ini adalah meninggalkan berlemah lembut kepada muridnya. Ya. Sampai bisa kita dapatkan di sebagian pendidikan, di sebagian tempat, beberapa guru menjadikan muridnya sebagai seakan-akan muridnya adalah tahanan. Ya. Ketika membangunkan muridnya, ya, bukan dengan lemah lembut, ya, dan itu banyak didapatkan, ya. Allah Ta'ala a'lam, ya, apakah ini menyelisih apa yang beliau sampaikan. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang guru harus berlemah lembut kepada siapapun yang belajar kepadanya, ya. Harus memperbaikinya. Faqad ruwina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillah alaihi salatu wassalam inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum tab' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza atawkum fastawsu bihim khaira. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang datang kepada kamu ingin belajar, ingin menuntut ilmu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ya. Berbuat baiklah kepada mereka. Sehingga pentingnya bagi seorang muallim, seorang guru, yang berlemah lembut kepada muridnya. Tentunya ini lebih dikhususkan kepada para pengajar Al-Quran. Berlemah lembut kepada murid-muridnya yang ingin menghafalkan atau mempelajari Al-Quran. Namun kami sendiri mendapatkan sesuatu yang sedikit bertolak belakang dengan hal ini. Apa itu? Misalnya teman-teman atau para mahasiswa yang berasal dari Afrika, ya, apa kata mereka? Saya menghafalkan Al-Quran dan mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran kalau bukan dari kekerasan bapak saya, bukan dari kekerasan ibu saya. Ya, sehingga banyak dikisahkan ada seseorang sekarang sudah jadi doktor, ya, doktor di bidang qiraat misalnya, di bidang Quran. Kata beliau ketika ditanya tentang subhanallah, bagaimana kualitas hafalannya yang bagus sekali, kata beliau, saya tidak mau memperlihatkan kamu, cuman kalau engkau ingin tahu, ya Muhammad Baharun, saya bisa lihatkan kamu bagian belakang saya, dubur. Engkau akan lihat di sana bekas-bekas pukulan, bahkan bekas-bekas atharun minal hadid, bekas-bekas besi. Itu dipukulkan ketika kami masih kecil. Bapak kami memiliki anak, jarang ada yang memiliki anak 5, minimal 10. Ya, ada kawan kami ketika di Sudan itu bersaudara 22. Ya, karena kata dia bapaknya menikah dengan 4 orang istri. Ya, 4 orang. Dan semuanya kulluhum huffaz, semuanya hafid Quran. Semuanya hafid. Ya. Jadi kami katakan bagaimana bapak dan ibumu ini
saling membantu. Bagaimana ta'awun antara keduanya. Ya, kata dia, kalau ibu saya dia tidak mukul. Kalau ibu saya kalau tidak hafal yang diperintahkan untuk hari itu, maka kami tidak bisa makan. Kalau bapak, maka kami akan bertemu dengan yang kamu sudah saya kasih tahukan, kata dia. Dan itu mereka rasakan. Ya, dan bisa dilihat bahwa bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hasilnya masya Allah. Ya. Ada misalnya beberapa orang yang ketika dia menghafalkan Al-Quran di sebuah pondok pesantren, makannya catering, tempatnya ber-AC dan lain sebagainya. Ketika di tempat tersebut dia hafal, ketika dia tinggalkan tempat tersebut, hafalannya tinggal di tempat itu, dia keluar. Itu banyak, hilang hafalannya. Tapi yang mengherankan, teman-teman Afrika ini dalam keadaan apapun hafalannya nempel. Dia bilang, bagaimana tidak nempel? Ya, bisa dirasakan itu. Kami nangis-nangis ketika sudah malam. Kami hafal, tapi ketika ada kesalahan, pak, dipukul. Saya bilang, saya tidak setuju dengan hal yang begitu, akhi. Ya, saya tidak setuju. Ada kawan sekelas dari Niger, ya. Ada Nigeria, ada Niger. Ya. Kawan sekelas, cuman ketika semester 6 itu beda tempat lagi, beda kelas kami, pisah. Kata dia, kenapa kamu tidak setuju? Bagaimana kalian Indonesia? Ya. Kami bilang, ya di Indonesia menghafal di tempat-tempat biasa, tapi tidak ada dipukul-pukul begitu. Apa kata dia? Kamu lihat anak kecil, ya Muhammad Baharun, syufta as-sabi, tifl, anak kecil itu, ketika dia sakit, atau ketika ingin dimasukkan vitamin atau obat ke dalam tubuhnya, apa yang dilakukan oleh gurunya? Apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya? Apakah ketika bapak dan ibunya memberikan kepadanya obat, yang obat tersebut adalah kebaikan untuk dia, apakah anak itu mau? Tidak mungkin anak itu mau. Kenapa? Pahit. Mur, kata dia. Pahit itu obat. Terus apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya? Dipeganglah itu anak tangannya. Kemudian saya kira bahwa bapak di sini banyak contohkan kepada anak-anaknya. Pegang mulut anaknya ini, masukkan itu obat. Itu demi kebaikan kamu, nak. Dan itulah yang dilakukan oleh hakadha ma yaf'alu aba'una bina. Itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak kami kepada kami, sehingga kami tumbuh menjadi para penghafal Al-Quran sebelum kami belajar ilmu. Itu kata mereka. Ya. Ini tadi pembahasan kita pada pembahasan harus sebagai seorang pengajar ilmu harus berlemah lembut kepada seorang muridnya. Ya. Namun ini agak sedikit bertolak belakang dengan adat-adat di beberapa tempat di Afrika, ya masya Allah. Khususnya misalnya orang-orang Somalia. Ya, kami pernah sampaikan dan itu betul adanya di beberapa kabilah, ya, tidak bisa masuk SD ibtidaiyah kalau tidak hafal Quran seorang anak. Tidak bisa masuk marhala ibtidaiyah kalau tidak hafal Quran. Dan mereka bukan orang-orang yang paham bahasa Arab. Ya, itu di Somalia. Sehingga Somalia terkenal sebagai negara yang sangat miskin, tapi penghafal Al-Qurannya termasuk penghafal Al-Quran yang hebat-hebat. Ya, masya Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya, beliau ingin menjelaskan pentingnya bagi seorang guru untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ya. Jangan sampai dia masuk ke kelas saja hanya sekedar melepas tanggung jawab, namun harus tetap memberikan. Wa yanbaghi an yadhkura lahu fadilata dhalika liyakuna sababan fi nashatihi wa ziyadatin fi raghbatihi. Di sini tentang wa minan nasiha lillahi ta'ala, bentuknya nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa li kitabihi wa ikramu qari'ihi wa talibihi wa irsyaduhu ila maslahatihi wa rifqi bihi wa musa'adatihi ala talabihi bima amkan. Ya, ini pembahasan tentang pentingnya bagi seorang guru memberikan nasihat kepada murid-muridnya, ya. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan akramun nasi alayya jalisi.
orang yang paling aku hormati adalah orang yang datang belajar kepadaku. Ini kata Ibnu Abbas. Orang yang paling aku anggap terhormat adalah jalisi, orang-orang yang datang duduk di sekitarku belajar ilmu. Kata beliau, alladzi yatakhatta an-nas hatta yajlisa ilai. Kata beliau, law istata'tu alla yaqa'a adh-dhubabu ala wajhihi la fa'altu. Saking aku pentingkan keselamatan dan kesehatan mereka, saking aku sayangi orang-orang yang belajar kepadaku, ini kata beliau, law istata'tu alla yaqa'a adh-dhubabu ala wajhihi la fa'altu. Andai kata aku bisa melakukan sampai betul-betul seekor lalat saja tidak hinggap di mukanya, maka aku akan lakukan itu. Aku akan jaga itu orang-orang yang belajar kepadaku, hatta dari seekor lalat. Ya. Kenapa kata dalam sebuah riwayat dikatakan, ini kata Imam An-Nawawi, kata Ibnu Abbas, inna dzubabah la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Kenapa? Ketika ada lalat yang hinggap dan mengganggunya, maka sesungguhnya itu mengganggu saya. Subhanallah, ini kecintaan seorang guru kepada muridnya. Ini kecintaan seorang guru kepada muridnya, dan itu memiliki pengaruh yang sangat besar, taksir yang sangat besar ketika seorang guru mencintai muridnya, kemudian mengajarkan dan murid pun cinta kepada gurunya, maka insyaallah ilmu yang akan dipelajari akan menjadi ilmu yang diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Ya, berbeda ketika hari ini banyak kita dapatkan guru yang benci dengan muridnya, terlebih lagi murid yang tidak suka dengan gurunya. Ya. Allahu alam. Ya. Tapi silakan bisa dilihat di sekolah-sekolah di mana ada seorang murid yang ketika gurunya masuk ke dalam kelasnya, diam-diam kemudian dia kempesin ban motor gurunya atau sembunyikan sendal gurunya. Ya. Ketika gurunya masuk di kelas, kemudian mereka, siapa yang datang? Ustadz ini. Aduh, tidak senang lagi. Na'udzubillah, bagaimana ilmu itu ingin menjadi ilmu yang berkah. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini pembahasan yang melompat-lompat menyebutkan poin-poin intinya, ya. Karena terkadang kalau ingin dibaca satu-satu, harfan-harfan, ya, kadang kita tidak sampai kepada banyak pembahasan. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada ta'dibul muta'allim, ya, ta'dibul muta'allim, lebih kepada pembahasan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kalau yang tadi oleh seorang guru, ya, seorang qari atau muqri, sekarang kepada penuntut ilmunya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.